Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Karena berharap semuanya sehat-sehat. Mama papa juga sehat-sehat semua ya. Oke, kita mulai ibadah kelas kecil. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Silakan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali padamu beribadah sekelas kecil. Biarlah Tuhan Yesus yang membimbing kami menerima firman-Mu hari ini. Biarlah Bapa, kami mau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam ibadah kami. Ampuni kami Bapa, amin. Kita sekarang bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 354. Adik-adik sudah tahu kan? Suci, suci, suci. Ayo. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita dari Kak Cantika. Adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita dengerin cerita ya. Hari ini Kak Cantika mau bawain cerita tentang hari Pentakosta. Adik-adik tahu hari Pentakosta itu hari apa? Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, Kak Cantika cerita, pada saat itu hari Pentakosta dirayakan setelah Tuhan Yesus bangkit ke surga. Tuhan Yesus bangkit ke surga berjanji kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk memberikan mereka Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Beberapa hari kemudian mereka berkumpul di suatu tempat, di sebuah rumah untuk menantikan karunia Tuhan atau merayakan hari Pentakosta. Setelah mereka berkumpul di suatu tempat, di sebuah rumah, mereka mendengar suara seperti suara angin kencang. Bunyinya seperti wush, wush, seperti itu. Lalu mereka bingung. Mereka bertanya satu sama lain, itu suara apa? Apa yang terjadi di luar? Nah, di tengah-tengah mereka bertanya, angin itu pelan-pelan masuk ke dalam rumah mereka, wush, menyelimuti rumah mereka. Seluruh rumah mereka ada angin tersebut. Gak lama setelah angin itu masuk, di atas kepala mereka muncul lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu berbentuk seperti api unggun tapi lebih kecil. Nah, itu muncul di atas kepala mereka. Lalu lidah api itu atau api unggun kecil itu apa sih adik-adik? Lidah api atau api unggun kecil itu yang ada di kepala mereka adalah Roh Kudus. Nah, itu adalah karunia Tuhan yang turun di hari Pentakosta pada hari itu. Setelah adanya lidah-lidah api di atas kepala mereka, tiba-tiba mereka diberikan karunia, mereka berbahasa atau berbicara dengan bahasa yang mereka nggak pernah tahu sebelumnya. Mereka tidak pernah mendengar bahasa
tersebut, tidak pernah belajar bahasa tersebut, tidak tahu menahu bahasa tersebut. Tapi ajaibnya mereka mengerti satu sama lain dengan bahasa tersebut. Ajaib banget ya, karunia Tuhan turun, mereka bisa berbahasa dengan bahasa yang mereka belum pernah pelajari sebelumnya. Setelah itu mereka mengobrol satu sama lain hingga pembicaraan mereka atau bahasa mereka terdengar oleh tetangga-tetangga atau umat-umat orang-orang Yahudi di luar rumah mereka. Tiba-tiba orang-orang Yahudi setelah bersamaan beramai-ramai berkumpul di depan rumah mereka. Mereka bertanya, aduh itu apa yang terjadi di rumah tersebut? Lalu setelah mereka orang-orang Yahudi di luar itu sedikit berisik, akhirnya salah satu murid Tuhan Yesus namanya Pak Petrus keluar dari rumah tersebut untuk berbicara sama orang-orang Yahudi tersebut di luar. Lalu Pak Petrus ngomong, "Hai orang-orang Yahudi, hari ini apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu saksikan itu sudah tertulis di dalam Alkitab." Lalu Pak Petrus juga ngomong kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kamu, menebus dosaku, dan menebus seluruh dosa umat manusia. Dan Pak Petrus juga ngomong Tuhan Yesus telah bangkit, naik ke sorga, dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, lalu orang-orang Yahudi itu berbisik satu sama lain. Katanya begitu. Terus salah satu dari orang Yahudi itu angkat tangan tanya ke Pak Petrus. Pak Petrus, katanya gitu. Iya, ada apa? Kata Pak Petrus. Lalu, apa yang harus kami lakukan Pak Petrus untuk bisa mendapatkan karunia Roh Kudus seperti Pak Petrus dan kawan-kawan? Nah, Pak Petrus menjawab, kalian harus melakukan hal yang sangat mudah. Hah? Hal yang sangat mudah, kata orang Yahudi. Iya, kamu harus bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup, dan kalian harus dibaptis. Nah, setelah orang-orang Yahudi itu mendengar apa yang Pak Petrus sampaikan, seluruh orang Yahudi yang ada di depan rumah tersebut, ratusan orang, ribuan orang akhirnya bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan mereka dibaptis. Nah, adik-adik, itu adalah cerita tentang hari Pentakosta. Adik-adik juga bisa baca ceritanya di Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Bisa baca bareng-bareng kakak, adik, mama, dan papa. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Kita sudah mendengarkan Kak Cantika cerita, seru ya? Kita akan membuat kreativitas dengan tema 7 karunia Roh Kudus. Nanti adik-adik boleh buat bareng-bareng sama mama, bareng papa. Kalau alat-alatnya nggak ada, misalnya nanti ada pakai styrofoam, karena ganti menjadi karton karena nggak punya styrofoam, piring styrofoam atau piring plastik. Pada pagi hari ini kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, kami berdoa kepadamu. Tuhanku Yesus, dengarkanlah, jagalah kami senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini, kami masih dapat memuji dan memuliakan firman Tuhan. Tadi kami sudah mendengar cerita dari Kak Anak. Bentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Lindungi dan berkati kami dimanapun kami berada, supaya apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan itu semua dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu.